yang dikasih oleh Allah Subhanahu itu pasti ada hikmahnya. Oke, buat teman-teman semua, kita bertemu lagi di awal tahun. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Hijriah. Hijriah 1447 Hijriah. Oh, orang Islam harus pakai kalender Hijriah. Nggak boleh pakai kalender Masehi. Katanya kalender Masehi itu dari Nasrani gitu kan? Iya, karena kalender Masehi itu dari umat Kristen gitu ya, dari Nasrani gitu. Nah, itu yang menurut saya tuh sebenarnya jadi problem gitu. Jadi problem. Karena memangnya kalender itu punya agama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Goresan Kisah, Tempatnya menceritakan berbagai kisah. Selamat malam Pak Fahmi dan Ibunda. Ibunda. Malam Zaidin. Mas Fahmi, oke. Mas Fahmi. Ini dari awal udah dibilangin suruh manggilnya Mas Pak aja, padahal beda umur cuma dikit gitu loh. Apa abang aja ya, Bang? Abang gue. Kayaknya lebih muda gitu kan, Bang. Kalau pakai udah tua banget. Ya, itu emang begitu. Dari awal juga dikasih tahu begitu. Disuruh panggil Mas. Kita tuh memang kita beda generasi ya kan? Berapa tahun ya? Cuman beda 3 tahun. Oh, beda 3 tahun. Kamu kayak udah ke siapa? Ya, rasanya nggak tua-tua kayaknya. Rasanya muda, paling muda dia. Iya, Karena saya manggil Pak tuh karena udah punya anak 2. Tapi sih itu Din, memang dari saya sebelum nikah itu udah dipanggil Pak. Oh, berarti saya nggak salah dong. Soalnya di kerjaan dipanggilnya Pak gitu. Hai. Enggak, dulu pertama ketemu juga aku kira dia 10 tahun lebih tua, ternyata seangkatan. Ya, bisa dilihat lah ya teman-teman. Emang mukanya agak sedikit boros. Tapi saya terbantu loh dengan muka boros ini loh. Ini cerita dikit ya, sebelum kita ini buat awalan ya, buat opening podcast kita kali ini ya. Boleh. Ini saya cerita dulu, saya terbantu dengan muka yang boros ini. Jadi karena dulu saya pekerjaannya tuh marketing, harus ketemu orang kan. Harus ketemu ya, intinya harus meeting sama orang lah ya. Nah, itu saya pertama kali meeting sama orang, datang ke pabrik itu deg-degan. Deg-degannya bukan karena mau ketemu orang, deg-degannya tuh takut nyampe sana dikira ya yang datang anak kecil gitu loh. Masih bocah gitu ya. Iya, karena kan saya kan waktu itu memang masih belum ya, masih 20-an awal kan. Ya pokoknya 20 berapa ya? Pokoknya 20-an awal lah kan, kita juga baru nikah tuh kan. Karena kan saya nikah muda kan. Jadi saya pertama kali ketemu orang itu saya takutnya bukan karena takut ketemu orang atau takut gimana, takutnya begitu saya udah janjian datang ke sana terus orangnya ngelihat ya yang datang bocah gitu loh. Tapi saya bersyukur dengan muka saya yang tua. Dikirainnya udah tuh. Dikirainnya udah kepala 3. Iya gitu loh. Baru mulai. Apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu itu pasti ada hikmahnya. Ini gak sia-sia podcast nih. Berapa bulan kita podcast nih, dari Februari sampai sekarang nih. Waduh, luar biasa Saidin. Start. Baru kita udah dibilang Ustaz ya. Ya. Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di podcast Goresan Kisah, masih formasi yang sama dengan saya Fahmi, Umi. Ya, saya Ami Haura. Ya, anak muda Saidin. Saidin Rahman. Itu benar namanya Saidin Rahman ya? Betul. Iya. Enggak, kita beda 3 tahun doang udah kayak apa namanya? Beda jauh banget ya. Iya. Merasa muda sendiri. Berasa paling muda sendiri. Padahal cuma beda 3 tahun. Betul. Oke, buat teman-teman semua, kita bertemu lagi di awal tahun. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Hijriah. Hijriah 1447 Hijriah. Kalau kemarin kamu update status apa pas tahun baru, Din? Aduh, nggak ada Pak. Saya langsung pulang kerja langsung tidur. Aduh, tidur. Kamu update status apa tahun baru? Update status gini, kenapa tahun baru itu malah pada heboh weton pahing gitu, kenapa gitu? Cuma nggak nemu jawabannya. Tapi bener di Jawa tuh rame Pak. Rame ya itu Mbak. Iya, makanya banyak. Bingung. Rame. Mbak Bu atau apa? Mbak Bu atau apa? Bingung dah kamu. Iya, makanya ini tahun baru Islam kenapa yang heboh weton pahing, terus apa namanya tulang wangi, tulang rawan, tulang rangu. gitu. Buat bakso itu.
Ya, teman-teman mohon maaf ini tadi ada kesalahan, tiba-tiba lampunya mati. Lagi asik-asik ngobrol ya. Kita tadi lagi ngobrolin apa tadi kita? Lagi Weton, Ya. weton. Oh ya. Suro. Status tahun baru tadi kamu sampai ke weton ya. Weton. Emang gimana tadi? Nggak tahu sih ya, maksudnya di sosmed tuh rame banget ini yang weton pahing lah, yang weton apa namanya, yang tulang wangi, tulang rawan, tulang rawan. Tulang rawan. Pat. Tulang rangu, Din. Kamu tahu tulang rangu nggak, Din? Tulang Tulang rangu tau nggak? Yang bagian sapi itu tulang muda. Ya udah deh, kalau nggak tahu nggak Nggak apa-apa. Padahal enak Tukang bakso tuh. yang tahu tuh. Oh, iya. Saya bukan tukang bakso soalnya. Ya itu kayaknya di FYP kamu dah. Di FYP kamu emangnya ada begitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Apa? Keraton itu kerajaan yang apa jalan tapi tetap bersuara tuh. Oh ya di Jogja ya? Iya, Jogja. Oh, Keraton. ya intinya tradisi malam ini ya. Malam Tapi suro. kemarin itu mungkin pembahasan itu karena memang setahu saya tuh malam satu suro itu kemarin jatuhnya di malam Jumat. Pas ya. Jumatnya Jumat Kliwon lagi ya. Jumatnya Jumat Kliwon. Jadi Udah malam Jumat Kliwon, malam satu suro ya, kayaknya Malam satu horor suro. banget, tapi enggak juga sih. tapi nggak juga. Lebih hororan nggak punya duit kayaknya. Lebih hororan nggak punya duit gitu. Lebih hororan saya kemarin. Tagihan jatuh tempo nggak ada duit yang buat bayar. Jangan curhat deh. Kat. Malah curhat ya. Ya. Ya kayaknya kalau masalah kayak begitu mungkin tradisi ya, jatuhnya Budaya tradisi. Indonesia. Budaya. Kalau di saya sih nggak ini ya, nggak terlalu ini. Tapi biasanya kan kalau malam tahun baru itu kan banyak yang pawe obor. Iya, banyak Rame banget. tuh kemarin Rame ya. di jalan. Cuma di sini aja yang ada. Iya di sini. Kayaknya remajanya nggak berjalan sih itu. Saidin tuh. Iya. Iya dia. Iya, saya itu sendiri Sa- sendiri. Saidin. Iya, sih dia remajanya kan yang aktif gitu loh. Nggak tahu remaja apa gimana. Remaja. Lo masih remaja Din? Nah, itu remaja angkatan akhir kan. Masih lah. Remaja angkatan Selama belum akhir. menikah remaja Din. Iya. Enggak kan sekarang dari pemerintah remajanya diajuin kan? Oh, gitu. Udah. Nggak tahu lihat saya nggak beritanya? malah. Enggak. Nggak tahu Ya saya. ampun, dari 31 tahun sampai 45 katanya masih remaja. Masih remaja. Saya remaja dong. Kan nongol di FYP kalian. Enggak. Walaupun sudah keluarga tetap remaja. Nggak tahu. Kan itu usia dari Oh, coba usia. deh cek dada. Kayaknya Usia remaja kali. FYP saya nggak kayak begitu dah. Juga mah rame dengan Iran Israel. Iya kan? Wah, Sama sih. saya FYP-nya apa ya? Malah munculnya ini apa namanya bangunan ya. Ya tapi yang jelas kita mengucapkan selamat tahun baru Hijriah ya. Saja kan biasanya kalau tahun baru Masehi kita juga rame-rame. Nah ini kita tahun baru Hijriah gitu. Meskipun nggak perlu ya nggak usah nyuci keris gitulah. Kalau yang Iya. ya nyuci keris nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuci baju. Ya. Nyuci baju. Nyuci keris tahun sekali kan lumayan gitu ya. Itu Ya. musrik gak sih, Pak? Kayak gitu? Ya tergantung. Tergantung niatnya ya. Tergantung niatnya nyuci keris itu buat apa. Ya buat dari karat gitu, enggak karat. Ya biar nggak karat ya nggak musrik. Musrik ya. Ya nggak musrik. Ya mungkin orangnya ini antara males atau memang ada waktunya tuh malam tahun ini gitu ya, kita nggak tahu. Jadi tergantung dari niat ya. Iya, minimal kalau ya kita mau menghukumi musyrik bagaimana? Kalau misalkan orangnya bilang ditanya misalkan kenapa kok nyuci keris malam satu suro, ya kalau nggak dicuci kotor atau karatan, ya berarti dia mengakui bahwa keris ini tuh bahkan keris ini tuh bisa kotor, bisa karatan, nggak bisa ngurusin diri sendiri, gimana ngurusin Iya. manusia kan Iya, gitu betul. bahasanya. Tapi memang banyak sih ya tradisi-tradisi seperti itu yang kita nggak bisa dan kita nggak mau menghukumi itu dari kacamata cuman sekedar ngeliat aja gitu maksudnya. Kalau di Jawa sendiri itu kan sekarang kalau kita ngobrol tentang tadi tahun baru nih, kita ngobrol tentang tahun baru, ada istilah kalau di agama itu istilahnya tahun baru ini bulannya bulan apa? Muharram ya? Muharram. Ya. Kalau di Jawa istilahnya Suro. Suro gitu ya. Kalau di Masehi Iya masih Januari. tergantung. Nah jadi ya tahun Masehi barunya tahun baru Januari. Tahun barunya ya benar. Tahun barunya Januari. Jadi ada yang tahu nggak kenapa ada yang kalender itu tahun apa namanya?
Bingung saya jadinya. Sebutan kalender. Iya sebutannya ada Suro, ada apa namanya Muharram gitu. Ada tahu nggak kenapa? Kalau soal sejarahnya sih saya belum paham banget ya Pak ya. Ah. Cuman ya kadang-kadang ngetren gitu ya, dengar informasi, tapi sejarahnya kan nggak tahu ya, cuman sekedar tren. Nggak tahu ya. Jadi kalau coba sebutin bulan-bulan nama bulan-bulan di tahun Hijriah, kalender Hijriah. Bisa nggak? Muharram. Apalagi habis itu? Udah tahu. Bares, Muslim nggak nih? Ya pokoknya tahu cuman nggak urut kayaknya nih. Ya harus urut tuh. Kamu memangnya kalau nyebutin Masehi Januari, Maret, Oktober, September kan enggak. Iya sih. Harus urut coba. Muharram. Oke Google, sebutkan bulan-bulan Muharram secara urut. Bulan Muharram mana? Bulan-bulan Bulan Hijriah Hijriah. secara urut. Jadi kalau secara Islam bulan itu ada Muharram, terus Rajab. belum Oh belum. apa ya? Enggak. Safar ya? Coba Kok saya jadi ikutan lupa sih? tadi fotonya di mana? Surga nih. Aduh. Ngeblank kan makanya Ngeblank. jangan di orang gitu loh. Coba dicek dulu. Coba dicek. Setelah Muharram tuh namanya kalau nggak Safar. Iya. Muharram, tapi bahasa Arabnya apa ya? Kalau Jawanya Safar. kan Sura, Sapar. Iya, Habis Safar. itu Mulut tuh Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, terus Ramadan atau puasa, Syawal. terus kemudian Syawal, Dul Qodah, dan Dul Qodah, Dul Hijjah. Nah, itu. Gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya ya, benar Safar kan ya? Muharram, Safar. Ya benar. Saya lupa tuh. Rabiul Awal. Nggak takutnya saya salah gitu. Tapi Muharram, Safar, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Rabiul Akhir, Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal, Dul Dzulqa'dah, Qodah, Dul Hijjah. Iya. Bukan apal kalau udah satu kali lihat. Kalau- Itu lagi Islam loh. Kalau di Jawa, di Jawa itu namanya beda penyebutan, ada beberapa yang beda. Jadi ada namanya kalau Muharram tuh Sura. Kalau Enggak, tahunnya apa nih? Kan Hijriah. Hijri. tahunnya Tahun. jadi begini. Jawa itu sebenarnya dulu ceritanya ya, itu ada kalender namanya kalender Saka. Kalender Saka. Jadi kalender Saka ini sebetulnya kalender agama kalau nggak salah kalau nggak Hindu Buddha gitu. Tapi itu yang biasa dipakai di Jawa sebelum masuknya Islam. Nah, di zaman Kesultanan Mataram Islam itu Sultan Agung ingin memadukan antara kalender Hijriah dengan kalender Saka ini. Tahunnya tetap, tapi kemudian ininya dijadikan satu, harinya, tanggalnya gitu kan. Nah, kalender Saka ini. Nah, kalau bulannya tadi dibilang bulannya kan tadi ada Muharram tuh jadinya Suro atau iya. Sura. Terus Sapar. Kalau Rabiul Awal Mulut. Lanjut yang. Lanjut. Jadi kalau kalender Jawa ya, sebenarnya tadi perpaduan antara kalender Saka itu dengan kalender Hijriah ya. Ini dipakai kalau nggak salah, seingat saya itu dari zaman Sultan Agung Islam. Jadi ketika Mataram Islam Sultan Agung ingin memadukan itu. Nah di Jawa itu nanti ada perubahan sedikit, ya perubahan sedikit. Dari Muharram itu jadi Sura atau Suro. Ya kan Suro, Sapar sama Rabiul Awal jadinya Mulut itu ya karena lahirnya Nabi Muhammad jadi Mulut gitu kan. Tapi sebenarnya masih serapan juga gitu. Mulut terus Ba'da Mulut, Rabiul Akhir itu kan Ba'da Mulut. Ya sebenarnya itu masih bahasa Arab ya. Ba'da Mulut gitu. Ba'da Mulut terus kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu sama dengan bahasa kalender Hijriah tadi. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Ruah. Nah, kalau bedanya lagi kalau di ini Sya'ban, di sini Ruah, itu kan? Ruah terus Poso. Puasa berarti kan Ramadan. Ya. Puasa terus Syawal habis itu Apit itu besar baru balik lagi ke Sura, kan itu udah 12. Nah, salah satunya kenapa ada namanya Apit tahu nggak?
Karena di antara 2 lebaran. Ya. Tahu kan? Tahu nggak? 2 lebaran. Iya, lebaran Idul Adha dan sama lebaran Idul Idul Fitri. Fitri. Ya, Iya. Syawal itu kan Di Syawal tengah-tengahnya. Syawal itu Oh. kan apa namanya? Syawal itu kan lebaran Idul Fitri. Ini. Nah, nanti Dzulhijjah ada lebaran Idul Adha. Idul Adha. Jadi bulan yang diapit. Pit. Nah, makanya apit gitu. Keapit gitu. Nah, jadi seperti itu. Apit besar, nanti sura lagi gitu kan. Bahasanya seperti itu. Nah, kalau yang tadi ngobrol tentang pasaran, itu namanya pasaran yang tadi. Paing, Weton. pon, wage, Oh, iya, kliwon, pasaran. manis gitu kan. Itu berasal dari Itu dari kalender yang di Jawa itu tadi. Jadi Namanya kalau weton. kalau Hijriah tuh nggak ada. Di kalender Hijriah nggak ada. nggak ada yang weton, nggak ada ini ya, pahing-pahing. Ya itu pasaran, itu iya. namanya pasaran. Apa sih Pak artinya? Ya apa ya? Ya jadi saya juga nggak tahu secara detail ya, tapi itu tuh Jangan ketawa. kalau di Jawa pun biasanya tuh pasar itu pakai nama itu, Din. Ada pasar Paing, ada pasar Wage. Kalau di sini ada kan pasar Ah. Senen, bukan. Itu pakai hari pasar Senin. Iya, kalau di sini maksudnya kan Iya. pakai pasar Senen, pasar Kamis, pasar Rebo gitu. pasar Iya, Kalau di betul. Jawa, pasar Selasa iya, gitu. Oh, iya, gitu benar-benar. maksudnya. Itu pasaran. Jadi pasaran itu per 5 hari sekali. Misalkan pasar Wage, terus pasar Manis, gitu kan. Iya. Nah itu pasaran tuh. Kalau di Jawa Itu gitu. pasaran gitu. Pasar Manis, pasar Paing, gitu kan. Terus kayaknya kalau pasar Kliwon sih nggak ada. Tapi nggak tahu saya. Tapi saya belum pernah ketemu kalau ada pasar Kliwon. Kayaknya ngeri. Nah, jadi Pasar itu Kliwon. tuh nanti ketika hari digabungin sama pasaran, terus dikaitkan sama kelahiran seseorang itu biasanya jadi weton. Kalau di Jawa. Fungsinya apa tuh Pak? Fungsinya untuk Fungsinya ngitung buat kalau ngitung. ngitung mau nikah, dihitung wetonnya. Banyak, nggak cuma mau nikah. Salah satu. Di Jawa itu ada kitab primbon. Ada kitab primbon. Hah? Nggak usah dibahas lebih lanjut. Ayo lanjut. Karena saya juga belum pernah baca kitab primbon itu. Oh, iya. Tapi saya tahu ada karena Pak De saya punya. Pak De Juga saya pernah punya. baca. Saya belum pernah baca. Kalau saya Enggak, jujur belum pernah. bacanya sedikit aja sih yang apa namanya primbon itu, cuma tapi untuk yang khusus perjodohan gitu. Misalkan weton pahing angkanya sekian, nanti ketemu deh gitu, cuma Iya. sekitar gitu. Itu untuk pernikahan. Ya, jadi Khusus kalau di Jawa itu pernikahan. nanti ada hitungan-hitungannya, Din. Misalkan weton anak pertama sama anak pertama boleh apa enggak, itu salah satunya. Terus nanti anak yang wetonnya misalkan Wetonnya sama nih. Senin Paing sama Rabu Kliwon itu cocok apa enggak, nanti jatuhnya apa gitu-gitu. Ada primbonnya, ada kitabnya, Din. Jadi kalau nggak cocok nggak Kalau jadi. nggak cocok nggak jadi gitu, nggak boleh nikah gitu. Oh, Atau misalkan harus ada tradisi sesuatu gitu. Kayak kita ya. Ada tanggal khusus ya? Tapi kita Iya. nggak ada tradisi Suruh puasa gitu. Enggak, cuma harus nikahnya di tanggal itu gitu. sekian. Nah, Oh. salah satunya lagi tuh dari misalkan saya weton nih, wetonnya apa gitu ya. Nanti apa namanya, dari weton itu kalau mau bangun rumah bagusnya mulainya di hari apa. Nanti kalau mau apa namanya, kalau mau nikah dengan weton apa harusnya bagusnya di hari apa. Kayak gitu-gitu bahasanya kalau di Ada Jawa. maknanya Ya, berarti banyak ya. banget ya kalau misalkan mau ngikutin kalender A, B, C gitu. Iya, nah itu kan tadi baru kalender Saka, kalender Hijriah sama kalender. Sebenarnya kalau yang kalender itu sebenarnya banyak sih, banyak. Ya maksudnya di Selain seluruh dunia Hijriah, ya. Iya benar. Selain Hijriah dan Masehi gitu ya. Iya, selain Hijriah dan Tapi yang berita baru-baru ini Muhammadiyah mengeluarkan kalender loh Pak. Muhammadiyah mengeluarkan kalender apa tuh? Oh ya, yang kalender Hijriah ya. Iya. Sebagai, nah itu yang apa namanya, yang beberapa waktu itu cukup ramai juga dibahas bahwa kita kan sehari-hari kan kita pakai kalender Masehi ya, kita kalender Masehi. Terus kemudian ada beberapa kelompok Islam ya, tadi kamu udah nyebut salah satunya ya gitu kan. Mereka pengen kita itu menggunakan kalender Hijriah Oh, gitu. untuk Seharian gitu ya? seharian gitu segala macam. Ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalkan mau ini ya, mau mengganti, cuma kan kita udah tergantung dari awal, dari kecil gitu ngapalinnya Januari, Februari, Maret gitu kan. Jadi apa, untuk pindah pasti butuh waktu, butuh penyesuaian. Lagian juga gitu kan kita bukan umat Islam semua gitu kan di Indonesia ini. Banyak-banyak agama lain gitu kan. Jadi kan untuk menyamakan semua ya pakai kalender Nasional. Masehi. Oh, Tapi Iya. kamu tahu nggak kalender Masehi itu ceritanya gimana?
Ceritanya saya belum lahir ya, belum tahu Pak. Cerdas dia, cerdas. Ya, Oke, ya, oke. ya. Oke, oke, oke. Ada alasan oke tahu. Iya, 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 iya. Iya, jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu sebetulnya nggak ada masalah kita mau pakai kalender apa gitu. Cuman masalahnya ketika ini jadi sebuah atau dipaksakan ya, Iya benar. dipaksakan untuk jadi kalender umat Islam gitu kan, meskipun kita mayoritas, terus kemudian kita pakai sehari-hari untuk kebutuhan secara menyeluruh sebuah negara gitu, bisa nggak? Jawabannya bisa-bisa aja, karena kalau nggak salah Arab pun menggunakan kalender Hijriah itu untuk sehari-harinya kalau nggak salah ya. Korek ya, tolong diperbaiki kalau saya salah gitu, kalau saya salah. Tapi ketika misalkan itu kan prosesnya juga nggak gampang gitu loh, maksudnya prosesnya nggak gampang, butuh waktu yang ya kita harus menyesuaikan banyak hal lah. Iya Iya. benar. Menyesuaikan banyak hal, dan kalau terlalu dipaksakan, nah yang jadi problem adalah yang jadi problem adalah ketika misalkan kita mengkaitkan orang Islam harus pakai kalender Hijriah. nggak boleh pakai kalender Masehi. Katanya kalender Masehi itu dari Nasrani gitu kan? Iya, karena kalender Masehi itu dari umat Kristen gitu ya, dari Nasrani gitu. Nah, itu yang menurut saya tuh sebenarnya jadi problem gitu. Jadi problem. Karena memangnya kalender itu punya agama ya. Nah, itu. Iya, iya. Mungkin sama dengan tadi bahwa kalender Saka itu dari tradisi agama lain gitu. Kalau nggak salah, kalau nggak Hindu, Buddha gitu. Iya. Tapi sebetulnya kan, nah kalau kita mungkin bahas soal Masehi sama Hijriah dulu ya. Iya. Sebenarnya kalender Masehi dan kalender Hijriah ini kan klaim. Tahu nggak? Klaim. Klaim. Di dunia ini itu ketika menentukan kalender ada dua hal yang ada dua patokan yang dipakai. Yang pertama adalah perputaran matahari, dan yang satu lagi perputaran Bumi. bumi. Bulan. Bulan. Ah iya, bulan. Ya. Jangan oke. Bumi berporos. Ya. Jadi gitu ya. Ya, Jadi ya. matahari dan bulan gitu. ini nanya nggak apa-apa, kalian nanya nggak apa-apa gitu maksudnya, biar saya nggak kayak orang tolol juga gitu maksudnya. Jadi perputaran siklus matahari dan siklus perputaran bulan. Nah, kalau di bahasa Arab, siklus yang berdasarkan matahari ini disebut dengan Syamsiah, kalender Syamsiah. Nah, kalau yang bulan ini kalender Komariah. Jadi sebenarnya dua-duanya ini itu dipakai. Gitu. Sebenarnya dua-duanya ini memang alat hitung. Iya. Nah, apalagi kalau kita Muslim ya. Kalau kita Muslim, kalau nggak salah nih, saya coba sedikit buka. Saya kalau nggak salah di Quran surat Al-An'am, kalau nggak salah, itu dijelaskan bahwa memang bulan dan matahari itu sebagai Quran surat Al-An'am ayat 96 di situ mengatakan bahwa Allah menjadikan matahari dan bulan itu sebagai perhitungan. Gitu. Jadi kita sebenarnya udah diciptakan dari dulu gitu ya, untuk memudahkan kita gitu kan. betul. Memang dari awal penciptaannya bumi malah Matahari dan bulan memang diciptakan untuk perhitungan, sebagai perhitungan gitu. Jadi memang itu dipakai. Lalu bagaimana kemudian tiba-tiba misalkan yang tadi, coba di silent dulu deh. Lupa, sorry. Tadi yang siklus matahari disebut dengan siklus atau kalender Syamsiah berdasarkan siklus matahari, sedangkan yang siklus bulan jadinya Komariah berdasarkan siklus bulan. Terus kemudian ini diklaim menjadi yang Syamsiah ini diklaim oleh orang-orang Kristen, jadi orang-orang Nasrani lah ya gitu ya. Itu dinamai, kalau sekarang itu disebut dengan Masehi. Ya. Tapi itu juga ada sejarahnya. Nggak tiba-tiba jadi Masehi gitu. Tahu nggak kenapa namanya Masehi? Kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih.
Masehi. Mas apa itu? Mas Masehi. Masehi. banget. Jadi kalau sejarahnya ya, kalau coba nanti sambil dicek nih. Sejarahnya itu dulu pertama itu Kaisar apa ya? Kekaisaran ya, Julian itu. Di zaman di Romawi itu digunakan kalender dikenal dengan kalender Julian. Julian itu kemudian menetapkan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai tahun pertama Masehi. Masehi. Kayak kenapa namanya Masehi, yaitu karena dari Al-Masih gitu. Iya, Nah, Yesus Kristus, gitu. ya Isa Al-Masih gitu. Jadi disebutnya Masehi gitu. Oh, jadi bukan dari kenaikan Isa Al-Masih ya? Dari kelahirannya. Kelahiran. Meskipun itu bisa diperdebatkan juga. Nah, bisa diperdebatkan juga. Jadi sejarahnya dulu tuh awal-awal tuh namanya dikenal dengan kalender Julian itu. Dia selama bertahun-tahun digunakan kalender itu. Selama ratusan tahun bahkan. Nah, kemudian setelah itu digunakan bertahun-tahun, terjadi mungkin kayak sekarang ya, kayak sekarang ibaratnya harusnya di tanggal sekian atau di bulan sekian harusnya Hujan musim gitu ya. ini Oh, gitu ya. kan. iya. Musim ini, musim itu gitu. Intinya sejarahnya panjang, terus kemudian berubahlah kalender itu dari kalender Julian menjadi ke kalender Georgian. Nah, jadi dari Georgian. Itu tahun kalau nggak salah sekitar 1582. Setelah 1582 tahun berarti ya. Karena tahun 1508. Jadi setelah ribuan tahun dipakai, kayaknya perlu ada perbaikan gitu ya, direvisi. Nah, diubahlah menjadi kalender Georgian itu di tahun 1582. Nah, di situ itu ada beberapa perubahan yang salah satunya adalah menghilangkan ada pernah hilang 10 hari. 10 hari itu dihilangkan kalendernya. Kalau nggak salah di bulan Oktober tahun 1582. Itu kalau nggak salah di tanggal 4 Oktober, tiba-tiba besoknya tuh tanggal 15 Oktober. Coba kamu cek di kalender. Dari 4 Oktober sampai 15. Jadi tiba-tiba gitu, kayak kalau misalkan kayak sekarang Langsung ganti switch tanggalan langsung gitu switch ya. tanggal gitu. Oh. Jadi harusnya habis tanggal 4 kan tanggal 5. Coba kamu sambil cari ya. Coba kamu sambil cari di kalender, bisa nggak? Jadi kamu jadi misalkan hari ini kan tanggal 4. Harusnya kan besok tanggal 5. Ini langsung jadi tanggal 15 15. ya. Jadi tanggal 15. Coba deh, teman-teman coba cek di kalendernya di situ. Terus habis itu? Nah, dari situlah kemudian muncul juga ada penambahan nama-namanya. Nah, dikenallah sampai seperti sekarang ini ada beberapa perubahan nama-nama segala macam. Nah, kalian mungkin bisa carilah nanti kalau sejarahnya itu ya. Iya nih. Dari 4 Oktober langsung jadi 15 nih. Ya kan? Tahun 1582. Iya. Dari Oktober tiba-tiba jadi Dari Oktober 4 Oktober 1582 tiba-tiba langsung 15 gitu. Tiba-tiba langsung 15. Jadi tiba-tiba 10 hari hilang. 10 hari hilang. 10 hari hilang. Itu ada ini ya, ada ceritanya. Kenapa hilang? Ya itu karena penyesuaian. Penyesuaian dari perhitungan kalender Julian sampai ke Georgian itu. Ke Georgian itu. Nah, selain itu ada perubahan juga tentang perhitungan tahun kabisat. Tahun kabisat. Kita tahu, kalau sekarang tahun kabisat itu artinya kan tahun yang bisa dibagi 4 kan. Iya. Nah, dulu perhitungannya nggak seperti itu. Tapi setelah di kalender Georgian seperti yang kita kenal sekarang, tahun kabisat itu adalah tahun yang bisa dibagi 4. Jadi bertambah 1 hari setiap 4 tahun di tahun kabisat. Ya, yang kita kenal di 29 Februari. Oh kan? iya. Nah, ya, dan kecuali tahun-tahun genap. Tahun-tahun genap yang misalkan ratusan kayak tahun 400 itu nggak kabisat tuh, karena meskipun bisa dibagi 4 tapi dia genap gitu. Tahun 700 itu bisa dibagi 4 tapi genap kayak gitu-gitulah. Nah, intinya adalah sejarah kalender Masehi itu cukup panjang gitu ya bahasanya. Tapi bahasanya tadi, bagaimanapun kalender Masehi ini penentuan harinya berdasarkan siklus perputaran matahari dan bulan terhadap bumi. Oh, matahari. Ya, siklus matahari. Lalu bagaimana dengan kalender Hijriah? Ada yang tahu nggak? Belum. Awal mulanya kenapa kalender Hijriah itu ada?
dan dinamai dari tahun baru Islam tuh Jadi Islam. Di Islam masih 1400 ya. Iya. Kalau di Hijriah udah 2025. Bedanya memang cukup lama. Jadi sebetulnya kalender perhitungan bulan Hijriyah yang 12 bulan, terus nama-nama bulannya tadi kita kenal, Muharram, Dzulhijjah dan lain sebagainya. Itu udah ada sebelum ada kalender Hijriyah. Tapi kenapa Jadi kalender Hijriyah itu baru mulai disusun tahun 1 Hijriyah itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, pas zaman Nabi berarti ya. Setelah Nabi, Oh, setelah Nabi wafat, setelah Nabi wafat. kekhalifahannya Umar bin Khattab. Oh. Gitu. Karena apa? Karena kedua ya. iya, betul. Karena merasa butuh nih sebetulnya gini. Bulan itu udah ada. Bulan nama bulan gitu. Muharram, terus kemudian tadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Iya, kan Terus Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal itu Iya. berarti kan udah ada kalendernya, Sudah udah ada. nama Oh, iya. bulannya Sudah itu ya? ada. Oh, gitu kan. Itu memang dari awal kalau kita baca, kalau misalkan di Al-Quran ya, di Al-Quran itu surat At-Taubah itu menjelaskan, saya lupa surat At-Taubah ayat keberapa, itu di situ menjelaskan bahwa memang Allah itu mengatakan bahwa bulan itu siklusnya 12 selama 1 tahun. Memang sudah 12 siklusnya. Dan memang dari zaman-zaman dulu juga sudah tahu. Iya. Gitu. Dan itu juga sudah lama. Jadi bahkan sebelum Ya, dari Nabi Allah menciptakan iya gitu. gitu kan. Sudah di Diciptakan siklusnya oleh memang Allah. 12 Iya. bulan gitu. 12 bulan. Dan itulah salah satu hebatnya Al-Qur'an itu. Maksudnya ya memang itu sudah tertulis gitu. Tapi memang sejarahnya sebelum Nabi Muhammad lahir itu bulan-bulan itu sudah ada dan sudah dipakai gitu. Cuman memang belum ada tahunnya. Belum ada tahunnya. Cuma nama bulan aja. Nama bulan aja. Oke. Terus kalau jumlah harinya itu memang ada hadisnya bahwa bulan-bulan Hijriah atau di bulan bulan siklus bulan itu ya kalau nggak 29 30, 29 30. Sebetulnya itu bisa kita amati, Din. Itu kita bisa amati. Kalau kita siklus bulan kan kita bisa amati. Bisa Karena kita kelihatan bisa ya. ngelihat tanggal 1 nih, tanggal 2 nih, tanggal 3 nih. Gimana caranya, Pak? Nah, nanti kita bahas. Oke. Ya. Kan kemarin Ramadan udah bahas itu loh. Iya, dikit-dikit Oh, kita iya. bahas ya, ada seksi. Sedikit. Tapi kalau sejarahnya tadi adalah bahwa intinya adalah bulan Hijriah, bulan-bulan Hijriah, tahun-tahun yang berdasarkan siklus bulan atau Komariah ya, belum Hijriah nih namanya. Itu sudah ada jauh sebelum tahun Hijriah itu ada. Nah, berhubung siklus Masehi, siklus matahari sudah ada yang klaim terlebih dahulu gitu kan. Masehinya udah ada, siklus berdasarkan matahari. Kemudian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau karena kebutuhan penanggalan dan lain sebagainya, tahun dan lain sebagainya, itu kemudian beliau membuat penanggalan Hijriah. Awalnya dulu juga bingung ini mau dikasih nama tahunnya tahun apa nih gitu kan. Kalendernya kalender apa? Ada yang mengatakan tahun ke tahun, ada yang berpendapat pakai penanggalannya pakai kelahirannya Nabi Muhammad. Ada yang pengangkatan Nabi Muhammad gitu-gitu kan. Bi'sah. Jadi kalau pengangkatan Nabi Muhammad itu namanya tahun kenabian, tahun Rasulullah diangkat Nabi. Ya. Bi'sah kalau setelah pengangkatan tahun ba'da setelah pengangkatan, kalau sebelumnya qabla bi'sah gitu bahasanya. Tapi kemudian yang dipakai adalah diputuskan oleh Sayyidina Umar, digunakanlah tahun di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah. Nah, kalau dikisahkan Rasulullah itu hijrah itu persiapan tuh di bulan Dzulhijjah. Nah, sampai kemudian hijrahnya di bulan Muharram. Maka disitulah ditentukan bulan pertama tahun Hijriah itu bulan Muharram. Dan dinamakanlah tahun Hijrah. Hijriah ya. Hijriah. Ini udah malam nih soalnya. Jadi udah mulai error gitu ya. Udah mulai disebut tahun Hijriah berdasarkan siklus perputaran bulan terhadap bumi. Jadi seperti itu. Nah, kalau di kita sebagai Muslim memang gini,
kita ini Muslim itu agama yang praktikal banget kalau saya bilang. Kenapa tuh? Praktikal tuh begini maksudnya. Kita ini bukan cuman sekedar yang teori-teori gitu, tapi bisa dipraktikan banget. Jadi kalau di Islam sendiri, matahari dan bulan itu benar-benar dipakai. Benar-benar dipakai. Oh iya. Ya. Kalau bulan itu dipakai untuk perhitungan hari. Bulan itu digunakan untuk perhitungan hari. Kenapa? Karena secara praktikal kita bisa tahu ini hari apa atau tanggal berapa hanya dengan melihat bulan. Tapi kalau matahari susah, Din. Ini ya yang setengah bulan gitu ya. Nah, itu Oh, siklus bulan. Iya. Contoh kita misalkan ngelihat bulan nih, malam-malam kita nggak tahu kalender nih ya. Kita nggak tahu kalender. Kita malam-malam kita ngelihat bulannya purnama. Itu kita bisa nebak. Oh, ini penuh nih. 15 kayaknya. Berarti tanggal 15, pertengahan bulan. Tengah bulan. Gitu kan? Oke. Atau sudah kepotong sebagian. Oh, ini kita awal bulan nih misalkan, berarti gajian. Iya. Enggak, maksudnya itu awal bulan, berarti ini mungkin awal sekitar udah kelihatan agak banyak. Oh, mungkin ini sekitar tanggal 7 atau tanggal 8 gitu. Bisa dikira-kira gitu ya. Bisa dikira-kira tanpa kita ngelihat kalender gitu loh maksudnya. Dan ketika kita menentukan awal Ramadan, awal bulan itu pun kan praktikal. Iya, artinya dan apa? bulan Dengan ya. ru'yatul hilal, Iya, betul, melihat bulan. anak bulan. Tapi kalau matahari bisa nggak? Enggak, kalau udah malam. Enggak, maksudnya Iya kan? Lihat matahari. enggak, maksudnya ketika kamu siang-siang lihat Iya. matahari tanpa kamu tahu kalender ini tanggal berapa, Iya. bisa nggak tahu kamu kalau ini tanggal berapa? Nggak Nggak. bisa. Nggak bisa. Soalnya kan full terus ya. Nah, iya. Iya. Coba cek lihat matahari di ya mungkin kalau pakai alat bisa ya, mungkin ada bedanya ya. Artinya tengah matahari ketika di tanggal 15 sama di tanggal 1 gitu mungkin beda, mungkin ya, saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, saya itu nggak tahu jujur aja. Tapi kalau kita ngeliat secara mata telanjang kan nggak ada bedanya. Coba siang terik matahari tanggal 1 sama tanggal 15 bedanya apa? Kalau tanggal Mendung 15 doang. enggak, kalau tanggal 15 udah pusing. Itu karena duitnya udah habis, bukan karena matahari gitu. Lagi juga kita lihat matahari nggak bakal ini Pak. Apa ya? Kuat. Nah, iya makanya. Jadi seperti itu. Tapi nah, kemudian kita Islam menggunakan matahari sebagai apa? Sebagai salah satunya adalah perhitungan waktu. Waktu Perhitungan jam ya. waktu. Sebelum ada jam. Jam. Sebelum ada jam. Jadi kalau kita belajar agama pun di fikih Waktu misalkan sholat ya. waktu sholat segala macam. Nah, itu kan Pakai apa namanya? matahari. Pakainya matahari. Misalkan apa namanya? Huruf syamsi itu waktu maghrib tuh terbenamnya matahari, Matahari, gitu kan. Waktu Huruf fajar. syafaqil ahmari gitu kan, terbenamnya mega merah itu masuk ke isya gitu kan. Nah, tergelincirnya matahari kan gitu-gitu. Iya, iya. Jadi sebetulnya kita itu menggunakan keduanya, artinya kita menggunakan matahari dan bulan sebagai sebuah perhitungan. Hanya saja di Islam itu kita menggunakan lebih menggunakan bulan itu untuk perhitungan hari, sementara kalau matahari itu lebih ke perhitungan waktu, kebutuhannya gitu. Berarti- Tapi apakah kemudian menggunakan kalender Masehi itu nggak Jadi boleh? Nasrani gitu ya. Nah ini nih pertanyaan untuk nama hari nih, gimana dari mana tuh? Nama hari yang apa nih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. kan ada juga kalau di bahasa Arab hari Minggu Ahad namanya. Iya. Betul. Itu ceritanya tuh Panjang lagi ya. panjang lagi. Panjang Buat lagi. Jadi minggu depan. nggak gampangannya gini. Nanti kamu bisa cari lagi. Tapi gampangannya bahwa dulu tuh diceritakan Allah itu menciptakan bumi dalam 6 masa kan? Namasa. Iya, Senin. Tuhan itu menciptakan dunia ini di waktu dalam waktu 6 masa. Masa. Nah, masa pertama itu disebut Ahad, hari pertama. Ahad, Wahid kan satu. Isnain itu hari kedua, Nah iya terus. ya kan? Isnain hari kedua. Yang ketiga apa? Salasah. Salasah itu artinya 3. Jadi kita Selasa. Arba'ah itu Rabu, hari keempat. Khomsah itu hari kelima. Nah, Jumat itu akhir. Jumat akhir. Jumat itu udah selesai. Nah, kalau orang Yahudi nambahin. Jadi setelah jadi awalnya hari itu 7.
Nah, enam, sorry. Belum. Iya. Awalnya 6. Iya. Ahad, Isnan, Salasa, Arba'ah, Khomsah sama yang Jumat. Itu iya. udah penghujungnya hari. Nah, di hari setelah selesai itu bumi tercipta, orang Yahudi bilang, katanya ya, sejarahnya gitu. Orang Yahudi bilang, Tuhan istirahat. Oh. Makanya namanya hari Sabat, hari istirahat. Oh. Nah itu yang juga menjadi, kalau di Al-Quran diceritakan ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu istirahat. Nah akhirnya Allah mengutus tuh hari, makanya orang-orang Yahudi tuh hari Sabat itu istirahat mereka nggak bekerja. Iya, hari libur. Liburnya hari Sabtu. Iya. Nah, karena Tuhan juga beristirahat di hari itu. Cuman diceritakan kalau di Al-Baqarah itu, justru setiap hari Sabtu itu ikan-ikan itu justru banyak gitu. Jadi ada dulu orang Yahudi itu mereka kerjaannya tuh nangkap ikan gitu kan, nangkap ikan. Nah karena mereka mengatakan bahwa hari Sabat itu hari istirahat, jadi hukumnya hari Sabtu mereka nggak boleh kerja. Hukumnya, hukum Allah waktu itu. Iya. Nah ketika mereka hari Sabtu tuh nggak kerja, tapi herannya diujinya adalah setiap hari Sabtu ikan-ikan itu justru paling banyak tuh hari Sabtu. Oh gitu. Nah orang-orang Yahudi ini kemudian mereka mengakalin. Diganti hari liburnya hari Minggu. Bukan begitu. Jadi ngakalin. Jadi hari Jumat mereka masang jala-jala gitu, hari Sabtu mereka libur, hari Ahadnya nanti mereka baru ngambilin. Kayak gitu-gitulah. Itulah yang terus kemudian kisahnya kemudian yang jadi kera dan lain sebagainya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau masalah hari itu seperti itu. Jadi bumi ini atau dunia ini diciptakan dalam 6 masa. Ahad, Isnin, Salasah, Arba'ah, Khomsah. Sama sebenarnya dari bahasa Jumat. Arab ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Iya. Kalau di itu juga sama ya, kalau di Jawa ya? Kalau di Jawa apa Ya Mas? kayak wage itu. Nah kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu jujur aja saya nggak tahu. Oh, oke. Saya nggak tahu dulu awal Awalnya ceritanya gimana. Saya nggak tahu kalau itu jujur aja. Nanti Iya. kita coba cari bareng-bareng. Tapi intinya adalah kita mau mengatakan bahwa kalender itu bukan Milik agama gitu. bukan milik satu dua agama gitu Oh, maksudnya. Ya mungkin itu klaim. Artinya klaim aja gitu. Klaim Masehi itu berdasarkan perhitungan orang Nasrani. matahari diklaim oleh orang-orang Kristen waktu itu masa itu. Nah, terus Dan kemudian kalau Hijriah diklaim oleh waktu itu Sayyidina Umar gitu kan sebagai kalender Islam. Ya, kalau sebetulnya memang Allah itu memang sama-sama menggunakan matahari dan bulan itu sebagai perhitungan. Iya, sudah diciptakan oleh Allah untuk jadi perhitungan gitu ya. Tapi meskipun begitu memang ada fatwa-fatwa ulama itu yang mengharamkan kita itu menggunakan kalender Masehi karena tasabuh lah apa segala macam gitu-gitu. Nah, meskipun itu ada fatwa yang seperti itu, meskipun sebagian besar ya tidak kemudian ketika kita menggunakan kalender Ya katanya kan kalau misalkan kita menyerupai suatu kaum ya katanya karena kita ngikut man tasabaha biqaumin fahuwa minhu kalau nggak salah. Iya. Jadi Maka kalau dia misalkan seperti kita ngikut kalendernya Nasrani apa itu tadi Masehi. Jadi kita ngikut kayak golongan mereka katanya kan gitu. Makanya mungkin ada fatwa seperti itu. Ya kurang lebihnya begitu kalau yang salah satunya adalah tasabuh itu seperti itu. Ya, tapi apapun itu kita tidak kita tidak berpihak dengan yang lain. Kalau saya sih ya mau pakai kalender apa aja ya ayo gitu. Apa aja, yang penting niat. Nah, yang penting tiap bulan gajian. Ya. ke situ lagi. Meskipun kalau secara pribadi ketika kita menggunakan praktikal yang tadi, artinya agama Islam itu adalah agama yang praktikal. Kalau kita memang lebih mudah ya bahasanya untuk tahu hari itu ya pakai kalender Hijriah atau kalender Komariah itu untuk tahu tanggalan. Tanpa kita harus ngecek handphone ya maksudnya ya. Tanpa kita harus ngecek handphone. Coba bayangkan nanti tiba-tiba ada perang dunia ketiga, terus semua teknologi mati gitu kan, terus kondisi ini udah nggak jelas, kita udah lupa hari, lupa ini, saya aja sering lupa hari nih tanggal berapa gitu kan. Bayangkan terus kita
kita udah bingung nih, kita nggak tahu nih tanggal berapa nih, ini tanggal berapa ini. Nah, salah Bisa satunya juga. cara adalah ya kita Lihat balik bulan lagi dan kita ngeliat matahari. bulan. Kalau kalian ngeliat matahari kan nggak bisa, susah ya. Nah, iya. Tapi ya balik lagi, kita tetap menggunakan matahari misalkan tadi untuk perhitungan waktu, karena praktikal sekali gitu loh maksudnya. Meskipun ya, Ya, emang di ada bulan hitungan-hitungan. sama matahari diciptakannya untuk biar kita tahu Perhitungan. waktu gitu kan. Betul. Kalaupun kita nanti mau menggunakan, memang Indonesia mau dipakai apa namanya, menggunakan sehari-hari gitu, menggunakan kalender apa namanya Hijriah, ya nggak masalah sebetulnya. Cuman ya saran kita ya kita ngelihat penggunaannya, jangan terlalu dipaksakan, karena apa? Itu kan nanti akan merubah banyak sekali, banyak hal saya pikir. Ya kan, banyak hal nanti yang akan mungkin bisa dipakai. Ya, mungkin itu aja pembahasan kita, udah ternyata cukup lama juga. Kayak jadi pelajaran sejarah malah dia. Iya, nggak apa-apa deh. Kita tahu kan. Sekali-kali. Kita Kemarin mengucapkan pelajaran ekonomi, sekarang pelajaran sejarah. Berarti IPS ya? dua itu, padahal dua itu adalah pelajaran yang paling saya benci. Kayak ada pelajaran yang disenengin aja. Ada Tuh. biologi. Perkembangbiakan ya. Oke. Lanjut. Oh, iya. Ya, Dia belum sefrekuensi. belum frekuensi. Ya, oke, mungkin itu aja. Kita karena membuat momennya Tahun Baru Islam ya. Betul. Momennya Tahun Baru Islam, kita nyoba ngebahas soal kalender. Iya. Kita ngebahas soal Waktu. kalender waktu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Iya, teman-teman. insya Allah banyak Kita apa namanya? Kita mengucapkan selamat Tahun Baru Islam. Ya, Selamat Tahun Baru Hijriah sih Hijriah, sebetulnya ya. Coba bukan Bagi yang Islam ya. merayakannya. Ya, selamat tahun baru Hijriah 1447. Karena per video ini kita tag ini Pasti berarti tanggal satunya. Masih tanggal 1. sekarang udah malam, tanggal 2 dong. Tanggal 2 udah malam. Karena kan udah malam. Aku jam 12. Nah, itu bedanya. Oh, bedanya. Kalau kalender kalau Ini. tahun Hijriah Iya. berdasarkan Kalau bulan, itu ketika bulan sudah naik, berarti sore hari perpindahannya. Oh. Bukan jam 12 malam. Udah pindah jam, udah pindah hari. Udah pindah hari. Iya. Oke. Makanya sidang isbat ngelihat hilal itu sore. Oh iya. Bukan jam 12 malam. Bukan jam 12 malam. Kalau jam 12 malam bulan udah di atas, udah Iya, kelihatan. benar-benar. Karena hari itu dihitung dari masuknya bulan. Kayak gitu. Makanya ini udah tanggal 2 tapi masih tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita diberikan kemudahan segala sesuatunya. Amin. Keberkahan, banyak rezeki. Keberkahan, banyak rezeki. Dimudahkan semua Jodohnya, urusannya. ya kan? Iya, buat Saidin. Buat Saidin. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan lah, banyak hal dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita dapat Amin. keberuntungan yang banyak untuk kita semua. Amin. Amin, ya Rabbal Banyak Alamin. dapat uang yang banyak. Ya. Terima kasih. Gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.